Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan juga setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Renungan 79. Hari ini kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan dan mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang satu tema terpapar. Ya, kata ini menjadi kata yang akrab kita dengar hari-hari ini ya, karena seringkali kita mendengar berbagai berita tentang seseorang yang terpapar. Terpapar itu punya pengertian di antaranya adalah terkena pengaruh sesuatu atau tertular ya gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar dalam pembacaan kita dalam kitab Imamat. Kita belajar ada catatan tentang satu penyakit yang kalau Bapak Ibu baca di sana ya, penyakit kusta. Ini adalah satu tema bahkan yang menjadi judul dari tema Imamat pasal yang ke-13. Nah, kusta itu adalah satu penyakit yang sangat kronis pada saat itu dan kemudian secara keadaan waktu itu dapat menjadi penyakit yang begitu membahayakan, menggerogoti seseorang ya. Telah ada pada ribuan tahun yang lalu ya, bahkan tertulis dalam firman Tuhan. Bahkan saat itu adalah penyakit yang sangat menakutkan karena dapat membunuh seseorang, membinasakan seseorang, menghilangkan bagian-bagian tubuh, dan pada waktu itu juga termasuk sesuatu yang sangat sulit ya untuk dapat diobati ya. Dan yang menarik adalah Alkitab banyak menuliskan tentang penyakit kusta. Jadi hari ini kita akan belajar mengapa kusta ini menjadi satu gambaran yang seringkali tercatat di dalam firman Tuhan. Dan ternyata kita dapat belajar ada beberapa hal yang kita dapat lihat tentang bagaimana kusta ini menjadi gambaran ya. Ketika kusta ini mengenai seseorang atau seseorang terpapar kusta ya, ternyata ada hal-hal yang kita juga dapat tarik menjadi pembelajaran secara rohani ya, karena pengaruh atau terpapar kusta juga bisa menjadi gambaran bagaimana pengaruh dosa dalam kehidupan kita. Jadi hari ini dari pembacaan di Imamat tentang bagaimana penyakit kusta itu dapat diketahui, menjalar akibat-akibatnya, kita akan belajar menarik pelajaran dari penyakit kusta ini, bagaimana kalau seorang anak Tuhan terpapar oleh dosa. Ya, kalau kita melihat dari apa yang kita baca di Imamat pasal 13 ini, kita akan dapat melihat bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit yang dapat mengenai semua orang. Artinya semua orang itu dapat terpapar kusta. Yaitu sebabnya ada firman Tuhan kepada Musa dan Harun. Dan kusta pada saat itu bahkan di dalam Alkitab kita lihat tidak memilih hanya orang-orang yang mungkin orang berpikir oh dia secara ekonomi, secara sosial kurang baik keadaannya dan dia akan terkena. Tidak, karena kalau kita lihat dalam firman Tuhan kisah-kisah Alkitab ya, Miriam itu terkena kusta, kemudian ada Naaman ya, dia terkena kusta, kemudian juga ada Raja Usia terkena kusta juga. Jadi kusta ini dapat membuat semua orang juga mengalaminya. Semua orang dapat terpapar dengan kusta. Apa yang kita bisa kemudian tarik pelajaran tentang dosa dari hal ini ya? Dosa itu dapat mengenai semua orang. Semua orang di dalam firman Tuhan dikatakan semua orang telah berbuat dosa ya. Roma pasal 3 ayat 23 saya akan bacakan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita dapat belajar ya, seperti halnya semua orang dapat terpapar oleh kusta, semua orang pun firman Allah berkata kita sudah ada di dalam dosa. Ya. Adam berdosa, kemudian kita belajar juga ada Nuh, ada Abram, ada Daud, ada Paulus, saya, kita semua. Kita perlu menyadari bahwa setiap kita adalah orang yang sudah berdosa. Nah, itu sebabnya kita perlu menyadari benar-benar hal ini. Yang kedua, yang kita dapat belajar bahwa kusta ini dimulai dari hal yang nampaknya kecil. Kita lihat ayat kedua dari Imamat 13 ayat 2. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari anak-anaknya imam-imam itu.
Ya. Ayat 3, imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Ya, kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Ya, nah ada pada bagian ini kita dapat melihat kusta itu nampaknya muncul dari titik kecil ya, yang kadang-kadang tidak cukup diperhatikan sampai dia kemudian menjadi besar ya, dan mungkin itu tidak terlihat atau mungkin orang lain yang melihat, dan orang itu sendiri yang mungkin ada bintilnya mengabaikannya, dan tetapi imamat mengajarkan dia harus dibawa kepada imam untuk kemudian melihat. Kalau kemudian itu tidak menampakkan sesuatu yang mencurigai, harus ditunggu 7 hari, kemudian dibawa lagi kepada imam, baru dapat diputuskan itu sesuatu yang benar-benar menuju kepada kusta atau tidak. Ya, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Dosa kadangkala itu mulai dari diri kita, ada di dalam diri kita. Nampaknya, ya, nampaknya kita melakukan sesuatu yang kecil, meskipun saya perlu menegaskan tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa ya tetap dosa. Tapi kadang-kadang kita mulai dari sesuatu yang nampaknya itu sepele ya. Nggak apa-apa, kan nggak ada yang tahu. Itu kan sesuatu yang nggak terlalu penting lah. Dan kita mulai dari ketidaktaatan untuk kemudian kita lakukan lagi. Kadang-kadang mulai dengan hal-hal yang kita rasa nggak apa-apalah kalau kita lakukan itu. Nah, apa yang kita perlu belajar dari hal ini? Seperti halnya kusta ya, kemudian dari hal yang mulai dari hal kecil kemudian dapat menjadi besar, dan nanti kita lihat dampak-dampak berikutnya. Mari waspada, karena kadangkala ada hal-hal yang nampaknya kita abaikan, dan tapi Tuhan bicara kepada kita ya, mungkin melalui orang lain, mungkin melalui firman Tuhan yang kita dengar. Mungkin kita berpikir itu kan hanya perkataan saya yang orang lain gak tahu, itu mungkin hanya perbuatan saya yang gak kelihatan. Mari kita belajar waspada ya, kalau Tuhan sudah beri kita kepekaan untuk merasa bahwa ini tidak sesuai kehendak Tuhan, yang saya lakukan ini tidak baik, jangan kita teruskan ya, jangan sampai itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang besar ya, kemudian akhirnya itu menjadi sesuatu yang membawa kita kepada kehancuran ya. Kemudian kita akan melihat hal yang berikutnya yang kita dapat lihat ketika seseorang kemudian di dalam imamat ini ya sudah ada di dalam keadaan dinyatakan sebagai seorang yang ada di dalam sebagai seorang yang kusta, maka orang ini kemudian dinyatakan sebagai orang yang najis ya. Kusta itu menajiskan. Kita lihat Imamat 13 ayat 11 ya. Maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis ya, dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Ya, ada beberapa bagian yang kita, kalau Bapak Ibu dapat melihat, begitu seorang pada waktu itu dia dinyatakan najis, ya, dia harus kemudian dinyatakan sebagai seseorang yang najis, seseorang yang tidak dapat kemudian disatukan dengan yang lain. Apa yang dia lakukan, apa yang ada dalam dirinya itu adalah mau kecil atau besar, begitu dia terkena kusta, dia dinyatakan itu sebagai najis. Ya, kita perlu belajar ya, bahwa sekali lagi tadi saya sudah menyatakan tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Ketika seseorang didapati dia kusta, dia najis. Begitu kita melakukan dosa, ya itu dosa. Ya, jadi tidak ada tawar-menawar. Ya, mari kita belajar dalam kehidupan kita untuk benar-benar waspada. Ya, kalau kita tahu Tuhan tidak menghendaki untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbohong, ya jangan berbohong. Ya, tidak ada tawar-menawar, tidak ada bohong kecil, bohong besar. Dosa adalah dosa. Kemudian yang keempat, kita dapat melihat bahwa dari peristiwa ini kita bisa dapat belajar tentang penyakit kusta itu menular. Ya, dia dapat menular, itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca di Imamat, orang-orang yang terkena kusta harus disendirikan. Mungkin sekarang kita juga belajar tentang orang-orang yang harus diisolasi dan sebagainya ya. Jadi apa yang kita dapat belajar ya, hidup dosa kalau kita terus lakukan dalam hidup kita, itu pun juga dapat menularkan orang lain. Ya, mungkin orang lain yang mengetahuinya
awalnya hanya tahu, tapi kemudian bisa ikut menyembunyikan dosa yang kita lakukan, atau bahkan melindungi kita yang berbuat dosa dalam artian membiarkan orang lain tahu kita berbuat dosa dan membiarkan hal itu sebenarnya sudah membuat orang itu juga tertular ya. Atau bahkan yang lebih menjadi sesuatu yang lebih membahayakan, orang kemudian ikut-ikutan melakukan apa yang kita lakukan. Mari kita belajar betapa berbahayanya dosa yang dibiarkan. Jadi kalau kita ada di dalam hal-hal yang kita tahu salah, hari-hari ini kita lakukan tidak benar, segera berhenti, jangan sampai menyebabkan orang lain mengikutinya. Sebaliknya, kalau kita tahu ada teman kita, saudara kita melakukan hal yang tidak baik, jangan segan menegurnya, jangan segan untuk mengingatkannya. Kemudian kita belajar, kusta ini memisahkan orang dari keluarganya. Ya, dan kita perlu belajar bahwa kusta itu juga membuat orang terpisah. Ya, banyak orang yang kemudian terpisah karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dari keluarganya, dari komunitasnya. Tapi yang paling mengerikan adalah seseorang terpisah dari Tuhan ketika ia hidup di dalam kesalahan-kesalahan, hidup di dalam dosanya. Karena itu kita perlu belajar berhati-hati, jangan sampai kita terpisah dari Tuhan ya, dari segala hal yang kita lakukan. Dan yang kita lanjut lagi bahwa kusta ini kemudian menghancurkan seseorang. Ya, kusta itu membuat seseorang kemudian harus ada pada beberapa bagian ya, ada barang-barangnya yang harus dihancurkan. Bahkan kemudian kalau Bapak Ibu baca ya, ada yang harus dibakar. Saya ingin kita lihat ayat 13 ayat 52. Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu baca, ini akan ada hal-hal yang sangat menyedihkan ya, karena bahkan ada tubuh, pakaian, rumah yang bahkan harus dihancurkan ya. Dosa itu bahkan dapat menghancurkan baik hidup kita, keluarga kita, komunitas kita. Banyak orang yang hidup di dalam dosa kemudian mengalami kehancuran yang sangat fatal. Karena itu kita perlu sangat hati-hati dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita, apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita ya. Roma 6 ayat 23, saya rasa kita sudah sangat mengingat ayat ini. Bagaimana menjelaskan kepada kita tentang betapa jahatnya dosa. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup dalam dosa dapat mengakibatkan kehancuran, ya, kematian. Karena itu mari kita belajar untuk terus berhati-hati. Tapi yang kemudian kita belajar dalam Imamat 13, setiap orang yang mengalami kusta harus dibawa kepada imam. Imamlah yang akan menentukan dia najis atau tidak, dia kusta atau tidak. Apa yang kita dapat pelajari? Saat kita terpapar dosa, datang kepada Tuhan. Dia tabib yang hebat, tidak ada yang tersembunyi pada dia. Ibrani 4 ayat 13, mari kita baca. Ibrani 4 ayat 13 menjelaskan kepada kita demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena itu hari-hari ini mari kita jadi anak-anak Tuhan yang terus membawa diri kita, Tuhan, mari selidiki aku. Sama seperti doa dari Daud, selidiki aku Tuhan, apakah ada jalanku yang serong, ada hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Kadang-kadang kita merasa diri kita baik-baik saja, tapi ternyata ada hal yang Tuhan bilang tidak, itu yang tersembunyi, tetapi sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita setiap hari mengizinkan Tuhan, Tuhan selidiki hatiku, beri aku kepekaan, berikan aku kerelaan hati untuk terbuka, dan Engkau yang memeriksa hidupku, membukakan kepada kita hal-hal yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ya, dari Imamat 13 kita tidak melihat ada obat-obatan tertentu yang dapat diminum oleh mereka, tetapi kemudian kita dapat melihat mereka sungguh hanya berharap kepada kesembuhan dari Tuhan. Itu pun yang kita dapat pelajari ya. Ketika kita terpapar dosa, kita datang kepada Tuhan, Dia yang mengerti, Dia yang menyatakan dosa kita, bahkan melalui firman-Nya juga yang menyatakan kepada kita. Tetapi kita dapat belajar, di dalam Dialah ada kesembuhan. Kalau Bapak Ibu dapat membaca, saya sarankan membaca Lukas
Di pasal yang ke-17 ya, ada satu catatan di sana, ada 10 orang kusta datang kepada Yesus dan mereka minta belas kasihan dari Tuhan untuk menyembuhkan mereka ya. Pada waktu itu kemudian Yesus menyuruh mereka untuk menghadapkan diri mereka kepada imam. Kenapa? Karena Yesus juga sangat menghormati hukum Allah. Tetapi firman Allah berkata demikian. Kita lihat Lukas 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di jalan, mereka menjadi tahir. Waktu menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Keadaan 10 orang ini dalam keadaan kusta, dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Tapi ketika memohon pertolongan Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan, mereka mengalami kesembuhan. Karena itu hari ini mari kita belajar waspada terhadap dosa. Selalu membawa diri kita untuk terbuka, Tuhan menyelidiki kita. Untuk Tuhan membukakan kepada kita hal-hal yang harus kita jauhkan dalam hidup kita. Tetapi kalaupun kita ada dalam dosa dan Tuhan menyatakan kepada kita, datang kepada Dia, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup membebaskan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kami dapat belajar dari firman-Mu untuk kami benar-benar berhati-hati dalam hidup kami. Supaya kami tidak mengizinkan diri kami terus-menerus terpapar dengan dosa. Tapi kami belajar untuk datang kepada Engkau. Engkau yang sanggup membebaskan. Engkau sanggup menebus. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang sehat secara jasmani dan rohani. Hidup kami adalah hidup yang melakukan kehendak-Mu. Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat, bukan membuat orang lain terpapar dosa, tapi hidup kami adalah hidup yang menyehatkan, yang membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk menjadi keluarga-keluarga yang hidup benar di hadapan-Mu, mengasihi Tuhan, dan biarlah dengan kemurahan Tuhan kami menjalani hidup-hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang berasal dari-Mu. Tolonglah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang hidup saling mengasihi sebagaimana Engkau sedemikian mengasihi kami, sehingga Engkau tetap di dalam kami dan kasih-Mu sempurna di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.